Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ada peraturan baru yang penting banget nih untuk kita pahami bareng-bareng. Tujuannya cuma satu, bikin sekolah jadi tempat yang benar-benar aman dan nyaman buat anak didik kita. Yuk kita bedah bareng Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini, tapi dengan cara yang ringkas dan gampang dimengerti. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kita diem sejenak terus tanya ke diri sendiri dengan jujur. Sekolah kita tuh udah jadi tempat di mana setiap murid, tanpa terkecuali, merasa aman buat jadi diri mereka sendiri dan berkembang belum ya? Nah, ini dia pertanyaan inti yang mau dijawab sama peraturan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita biar gampang ngikutinnya. Pertama, kita lihat dulu, kenapa sih peraturan ini penting banget? Terus, kita samain persepsi, apa sih budaya aman itu? Habis itu, kita bongkar 4 pilar utamanya, kita cari tahu peran kita di mana, dan terakhir, gimana caranya nanganin pelanggaran bareng-bareng. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi kenapa sih harus ada peraturan baru lagi? Gini, peraturan yang lama nomor 46 tahun 2023 itu dirasa belum cukup kuat. Nah yang baru ini datang buat mastiin kalau hak setiap anak untuk belajar tanpa rasa takut, tanpa kekerasan, dan tanpa diskriminasi itu benar-benar dijamin sesuai dengan amanat konstitusi kita. Coba deh perhatikan kutipan ini. Ini tuh bukan sekedar aturan, tapi lebih kayak filosofi. Tujuannya bukan cuma biar nggak ada bullying, tapi jauh lebih dalam dari itu. Menciptakan lingkungan yang memuliakan martabat kemanusiaan. Karena ya kan, potensi anak itu baru bisa mekar sepenuhnya kalau dia merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Oke, filosofinya kita udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke definisi resminya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan budaya sekolah aman dan nyaman itu? Anggap aja ini panduan kita semua biar langkahnya seragam. Nah, ini dia definisinya. Mungkin kedengarannya agak panjang dan formal ya, tapi intinya tuh luar biasa. Ini bukan cuma soal pagar sekolah yang tinggi atau bebas dari perundungan aja. Lihat deh cakupannya, mulai dari kebutuhan spiritual, fisik, psikologis, sosial, bahkan sampai keamanan digital. Semuanya nyambung, jadi aman dan nyaman itu artinya utuh, dari hati sampai ke gawai. Poin kuncinya di sini adalah, budaya itu bukan poster yang ditempel di dinding. Budaya itu adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Semuanya berawal dari nilai-nilai yang kita yakini bareng, terus jadi sikap kita, lama-lama jadi kebiasaan, dan akhirnya kelihatan dari perilaku kita sehari-hari di depan murid. Ini kerja kolektif, bukan sekedar instruksi dari atas. Nah, biar definisi yang luas tadi lebih gampang kita terapkan, peraturan ini memecahnya jadi 4 pilar utama. Bayangin aja, ini kayak 4 fondasi yang harus kita bangun bareng-bareng biar gedung sekolah aman kita bisa berdiri kokoh. Pilar yang pertama itu fondasi spiritual. Sederhananya, sekolah itu jadi tempat di mana setiap anak dan guru merasa nyaman buat ngejalanin ibadahnya masing-masing. Di mana perbedaan keyakinan itu bukan jadi tembok pemisah, tapi justru dirayakan dalam semangat kerukunan. Pilar kedua, ini yang paling kelihatan sama mata, perlindungan fisik. Coba kita cek, bangunan sekolah kita kokoh nggak? Teman-teman disabilitas bisa mengakses semua area dengan gampang nggak? Lingkungan kita bersih dan sehat nggak? Ini semua bagian dari rasa aman yang paling dasar. Pilar ketiga ini masuk ke area yang nggak kelihatan tapi rasanya dalam banget, kesehatan psikologis dan sosial. Di sini kita perlu bertanya, apa setiap anak di sekolah kita merasa diterima apa adanya? Apa mereka berani ngasih pendapat tanpa takut dihakimi? Terus, ada nggak tempat buat mereka curhat kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja? Dan pilar keempat, ini yang kekinian banget, keamanan digital. Peraturan ini sadar betul kalau ruang kelas anak-anak zaman sekarang itu udah meluas sampai ke dunia maya. Jadi pilar ini masih kita semua, baik guru maupun murid, bisa cerdas berinternet, punya etika pas online, dan terlindungi dari bahaya-bahaya di dunia digital. Oke, 4 pilar tadi udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita semua. Terus, peran saya sebagai guru di mana? Nah, pasal 18 ngejawab ini dengan jelas banget. Ngebagi tugas buat setiap orang di sekolah. Coba lihat tabel ini. Kelihatan banget kan kalau ini tuh kerja keroyokan, bukan tugas kepala sekolah aja. Ini kayak sebuah orkestra. Guru kelas itu detektif pertama yang peka sama perubahan murid. Guru wali jadi jembatan penting ke orang tua. Guru BK itu pusatnya dukungan psikologis. Dan lihat deh, murid pun punya peran. Semuanya gerak bareng, gak ada yang bisa sendiri. Tentu, seideal apapun sistem pencegahan kita, yang namanya pelanggaran bisa aja terjadi. Terus gimana? Nah, untungnya peraturan ini nggak berhenti di pencegahan aja. Ada alur penanganan yang sangat jelas.
dan dibagi jadi 2 jalur yang beda. Nah, ini pembedaan yang penting banget buat kita pahami. Gampangnya gini, kalau pelanggarannya itu soal tata tertib sekolah, kita selesaikan di internal dengan cara yang mendidik dan memulihkan. Tapi, kalau udah menyangkut pelanggaran hukum, misalnya kekerasan berat atau pidana, kasusnya harus kita serahkan ke tim ahli di luar sekolah yang disebut Pokja daerah. Dan ini adalah prinsip yang nggak bisa ditawar sama sekali. Yang digarisbawahi tebel-tebel di pasal 26. Apapun kesalahan anak, seberat apapun pelanggarannya, haknya untuk tetap sekolah dan dapat pendidikan itu nggak boleh dihentikan. Fokus kita itu memulihkan dan mendidik, bukan menghukum dan membuang. Pada akhirnya peraturan ini kan cuma dokumen ya, cuma kertas. Yang kasih nyawa ke peraturan ini ya kita semua di sekolah. Jadi sebagai penutup, yuk kita bawa semua ini kembali ke ruang kelas kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi kapan sekolah saya akan aman, tapi apa satu hal kecil yang bisa saya mulai besok pagi untuk membuat murid-murid saya merasa sedikit lebih aman dan sedikit lebih nyaman. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari sana.